Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar Excel ya, yaitu cara menentukan jumlah dan rata-rata dari suatu nilai ulangan. Nah, gimana caranya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke, sekarang coba kita lihat di sini langsung aja ya. Di sini ada daftar nilai siswa ya. Nah, ini terutama untuk Bapak Ibu guru ya. Kita akan mencari nilai dari suatu jumlah dan rata-rata nilai. Oke, misalkan di sini saya sampel aja ya. Di sini ada 6 anak ya. Andini, Berto, Chandra, Dedi, Evina, dan Pian. Mereka setelah ulangan 4 mapel ya, diperoleh nilai seperti ini ya. Nah, kita akan menentukan jumlah dan rata-rata setiap anak ini berapa gitu ya. Kemudian kita juga akan mencari apa? Rata-rata dari setiap mapelnya. Oke, sekarang coba di sini kita cari dulu jumlah nilai setiap anak. Nah, caranya cukup mudah ya. Berarti langkah kita kita taruh kursor di bawah jumlah ini ya. Langkah pertama kita cukup satu anak saja, yaitu mencari jumlah dari nilai Andini. Nah, sekarang caranya kita lihat yang di atas pojok kanan ini ada tanda sigma itu ya. Nah, di situ kita klik tanda ke bawah itu ada sum atau sum ya. Itu artinya jumlah ya. Artinya jumlah dari nilai-nilai yang ada di tabel misalkan. Nah, coba kita langsung aja kita klik. Nah, di sini kursor yang bergerak itu kan antara nilai dari 76 sampai 79 atau dari matematika sampai bahasa Inggris ya. Nah, ini nilai Andini. Nah, maksudnya gini, kalau kursornya bergerak dari sini, artinya itu jumlah dari nilai matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sebetulnya kursor ini kan fleksibel, bisa kita inginkan, seberapapun boleh kita inginkan ya. Misalnya kita akan menjumlah cukup matematika dan IPA, berarti cukup menggeser matematika dan IPA saja. Kalau kita ingin menjumlah IPAS dan bahasa Indonesia, cukup dari IPAS geser ke bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, karena kita ingin menjumlah semuanya, berarti kita mulai dari matematika sampai ke bahasa Inggris ya. Oke, setelah itu kita enter. Nah, maka diperoleh nilai berapa? 314. Artinya jumlah nilai Andini itu secara umum atau seluruhnya itu 314. Nah, sekarang kalau kita ingin menjumlah dari setiap anak ini, kita nggak usah perlu seperti tadi. Cukup dengan mengcopy dari nilai jumlah Andini ya, yang 314 itu. Caranya kita lihat kursornya taruh sini. Kemudian ini yang kursor ini kita gerakkan ke bawah ini ya, pojok bawah kanan itu ya. Nah, kan tandanya jadi berubah plus itu ya. Kan sebelumnya ini kan tandanya, berarti kan tanda kursor ini kan plus seperti palang merah itu ya. Nah, kalau kita taruh di pojok sel ini, bawah kanan itu ya, maka seakan-akan berubah menjadi tanda plus. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah ya. Kursornya kita pegang, maksudnya kita tekan, kita geser ke bawah, oke, sampai bawah ya, kemudian kita lepas. Nah, maka diperoleh angka-angka ini ya. Pilihan-pilihan ini merupakan jumlah dari setiap siswa itu ya. Jadi nilai Vian seluruhnya 317, nilai seluruhnya Dedi 313. Nah, gitu ya. Cukup beberapa detik ngopi saja kita sudah menyelesaikan ini. Apalagi nanti kali sampai 100 anak gitu kan, cukup seperti ini, cukup beberapa detik saja. Oke ya. Paham ya untuk ini ya? Oke, yang jumlah sudah bisa. Sekarang kalau kita ingin mencari rata-rata. Nah, langkahnya sama, berarti kita mencari rata-rata dari seorang dulu. Kita pilih yang paling atas, kita cari rata-rata dari Andini ya. Nah, dari Andini kita kursor taruh di atas, di bawah rata-rata ini ya, di bawah rata-rata ini. Kemudian kita cari rata-rata. Caranya sama, tadi yang di pojok kanan itu ada sum tadi ya. Di bawahnya itu ada kata average. Nah, average itu artinya rata-rata. Oke, sekarang kita klik yang rata-rata, average ini kita klik. Nah, ini artinya kita akan mencari nilai rata-rata dari matematika sampai, nah, kebetulan kursornya kan sampai yang jumlah ini ya. Kalau kita ingin mencari rata-rata dari matematika sampai bahasa Inggris, berarti kita cukup dari matematika diklik, tekan ke kanan, geser sampai bahasa Inggris. Nah, ini artinya kita akan mencari nilai rata-rata dari 4 mapel ini ya. Oke, sekarang kita enter saja. Nah, diperoleh nilai angka 78,5 ya. Itu artinya rata-rata dari Andini itu 78,5. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari rata-rata setiap anak, cukup dengan mengcopy saja. Berarti langkah pertama cukup satu saja tadi. Kemudian untuk yang lain kita copy seperti pada jumlahan tadi ya. Sekarang kita copy, soalnya sama di pojok bawah ini tandanya berubah jadi plus gini ya. Kita tarik ke bawah. Nah, kemudian kita lepas. Oke. Nah, ini adalah angka-angka dari rata-ratanya. Oke. Jadi rata-rata Dedi berapa? 78,5.
25. Rata-rata Berto berapa? 79. Gitu ya. Oke ya, paham untuk ini ya. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari rata-rata setiap mapel, berapa sih nilai rata-rata matematika? Berapa sih nilai rata-rata bahasa Indonesia? Nah, kalau kita ingin mencari nilai rata-rata matematika, caranya sama, kita taruh kursor di bawah ini. Ya, di bawah sini ya. Kemudian kita cari tadi rata-rata tadi apa? Average. Oke, kita lihat average. Oke, di pojok kanan itu ya, atas itu ya. Kita pilih lagi average. Nah, maka kursor yang ini ya, tanda yang bergerak-gerak ini dari 76 sampai 85. Artinya kita ingin mencari rata-rata dari 6 anak ini ya. Selebihnya selanjutnya kita enter saja. Nah, berarti nilai rata-rata matematika itu adalah 80,1667 gitu ya. Nah, kalau kita ingin mencari nilai rata-rata yang lain, cukup di copy saja. Dan depan ini ya, caranya sama, sampai kita berubah tanda plus ini ya. Nah, kemudian ini kita geser ke kanan sampai di bahasa Inggris. Oke, kita lepas. Nah, berarti kan nilai ini IPAS rata-ratanya 79,6667. Kalau bahasa Indonesia 77,33. Bahasa Inggris 78. Nah, dari sini kan kita sudah bisa menyimpulkan menyimpulkan nilai yang rata-rata tertingginya untuk mapel adalah berapa? Matematika, ya. Sementara yang terendah adalah bahasa Indonesia. Kita bisa melihat rata-rata tertinggi untuk anak. Nah, berarti yang paling tinggi berapa? 79,25, yaitu Vian. Itu nilai rata-rata tertinggi. Atau nilai jumlah tertingginya yaitu Vian. Nah, gitu ya. Jadi dari sini kita sudah bisa membaca nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut. Oke, gitu sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Tunggu tutorial berikutnya.